Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PJOK kita, pembahasan atau latihan UP, UKM PPG, Mapel PJOK. Sekarang sudah part 5 kalau saya tidak salah. Iya, dan saya mohon bantuannya untuk klik subscribe yang baru bergabung, dan tonton juga video part 1 sampai yang sekarang ini ya, biar lebih mantap persiapannya nanti. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kompetensi profesional PJOK. Indikator esensial mampu menyusun instrumen tes dan pengukuran untuk kebugaran jasmani. Kita lihat soalnya. Jika Anda ingin mengukur daya tahan jantung paru, kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan, fleksibilitas, dan kelincahan, maka tes yang digunakan adalah A. Squat, jump, sit up, back up, shuttle run, mencium lutut. B. Lari 12 menit, sit up, push up, mencium lutut, shuttle run. C. Naik turun bangku, sit up, pull up, mencium lutut, shuttle run. D. Multi-stage, back up, push up, mencium lutut, shuttle run. E. Multi-stage, sit up, push up, mencium lutut, lari cepat. Saya kasih waktu sekitaran 5-10 detik. Kalau teman-teman rasa kurang waktunya, silahkan di pause dulu. Jadi jawabannya adalah B. Lari 12 menit, sit up, push up, mencium lutut, shuttle run. Ini ketentuan perumusan indikator. Yang pertama adalah tes untuk mengukur daya tahan jantung paru, lari 12 menit, lari 2400 meter, multi-stage, naik turun bangku. Kemudian tes untuk mengukur kekuatan otot perut, sit up. Tes untuk mengukur kekuatan otot lengan, push up. Tes untuk mengukur fleksibilitas, mencium lutut. Tes untuk mengukur kelincahan itu adalah shuttle run. Pull up untuk mengukur daya tahan otot lengan. Ya, sedangkan ini yang dibutuhkan semua ya. Jantung paru itu lari 12 menit, kemudian kekuatan otot perut ada sit up. Kemudian tes untuk mengukur fleksibilitas, mencium lutut. Kemudian kekuatan otot lengan, ini ada push up. Kemudian kelincahan ada shuttle run. Ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial mampu melakukan tes dan pengukuran untuk kebugaran jasmani. Kita lihat cara melakukan tes gantung angkat tubuh untuk peserta putra yang benar apabila A. Pada waktu mengangkat badan, peserta melakukan gerakan mengayun. B. Pada waktu mengangkat badan, dagu berada di bawah palang tunggal. C. Pada waktu kembali ke sikap permulaan, kedua lengan tidak lurus. D. Selama melakukan gerakan, mulai dan kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus. Mulai dari ya, maaf saya salah ketik ini. E. Gerakan menggantung ini dilakukan bertahan selama 60 detik. Jadi jawabannya ada di option D ya. Selama melakukan gerakan mulai dari kepala sampai ujung kaki tetap merupakan satu garis lurus ya. Itu dia cara melakukan tes gantung angkat tubuh untuk peserta putra yang benar ya. Tes gantung angkat tubuh untuk putra dilakukan pull up berulang kali, bukan bertahan. Dengan ketentuan seluruh anggota tubuh tetap lurus.
Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi dan kombinasi rangkaian senam lantai dan alat untuk menghasilkan keterampilan gerak senam yang baik. Kita lihat soalnya. Dalam senam lantai, gerakan melangkah yang disertai tolakan kaki sehingga ada saat badan melayang di udara. Mendarat dengan salah satu kaki disusul dengan kaki yang lainnya merupakan gerakan dasar. A. Step, B. Loncat, C. Langkah, D. Sikap badan, E. Pendaratan. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu loncat. Ini. Loncat, gerakan ada saat melayang di udara diakibatkan tolakan atau hop jump. Disertai tolakan kaki sehingga ada saat badan melayang di udara, mendarat dengan salah satu kaki disusul dengan kaki lainnya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sempatkan diri untuk berkomentar juga ya teman-teman. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi variasi dan kombinasi rangkaian senam lantai dan alat untuk menghasilkan keterampilan gerak senam yang baik. Kita lihat soalnya. Gerakan meroda dikatakan sempurna apabila posisi kaki A. Dua kaki lurus ke atas, pada hitungan ketiga posisi kaki menjadi depan belakang. B. Ditekuk sedikit ketika di atas. C. Kaki kanan lurus ditarik ke atas, sedangkan kaki kiri ditekuk sedikit ke depan. D. Ketika di atas, kedua kaki lurus membentuk huruf V. E. Kaki kanan lurus ditarik agak ke depan. Jadi jawaban yang tepat ada di option C. Gerakan meroda dikatakan sempurna apabila posisi kaki kanan lurus ditarik ke atas, sedangkan kaki kiri ditekuk sedikit ke depan. Meroda atau cartwheel, cirinya seluruh anggota tubuh stretch seperti jari-jari roda agar dapat memutar. Sudah berapa nomor teman-teman yang benar sampai saat ini? Mudah-mudahan benar semua ya. Biar nanti lulus ujiannya. Amin. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik variasi aktivitas gerak berirama atau ritmik, aerobik, SKJ, dan senam irama lainnya untuk menghasilkan keterampilan gerak senam ritmik yang baik. Kita lihat soalnya. Unsur-unsur di bawah ini yang tidak dibutuhkan saat melakukan gerakan senam irama yaitu A. Kelentukan, B. Kontinuitas, C. Kecepatan gerak, D. Ketepatan dengan irama, E. Keluasan. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu kecepatan gerak yang tidak dibutuhkan pada saat melakukan senam irama. Karakteristik senam irama mengalir seperti air, kontinuitas gerakan, fleksibilitas, ketepatan dengan irama, keluasan gerak. Jadi itu dia karakteristik senam irama. Jadi yang tidak termasuk adalah kecepatan gerak. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi teknis profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik kombinasi aktivitas gerak berirama, ritmik, aerobik, SKJ, dan senam irama lainnya, masih sama seperti yang tadi ya, untuk menghasilkan keterampilan gerak senam ritmik yang baik. Kita lihat soalnya. Salah satu bentuk latihan aerobik gerakan high impact adalah A. Mambo, C. Lompat,
B. Lompat, C. Waltz, D. Caca, E. Langkah. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu lompat. Kita lihat pembahasannya. High impact adalah gerakan dengan intensitas tinggi, dihasilkan dari gerakan lompat, loncat, lari, atau ada layangan di udara. Itu yang biasa disebut dengan istilah high impact. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial masih sama dengan yang tadi, yang indikator sebelumnya. Cuman soalnya yang agak beda ya. Kita lihat soalnya. Masih di ini ya, aerobik, SKJ, dan senam irama lainnya. Gerakan senam ritmik ya. Gerakan yang diberikan pada saat pemanasan dalam senam aerobik: A. Berbagai pola langkah, B. Gerak tangan, C. Short stretch, D. Long stretch, E. V-stay. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu long stretch, gerakan yang diberikan pada saat pemanasan dalam senam aerobik. Ya, long stretch. Gerakan yang dilakukan saat pemanasan aerobik berfungsi untuk mempersiapkan tubuh melakukan gerakan yang lebih berat atau sulit dan meningkatkan suhu tubuh. Gerakannya berbagai pola langkah, gerakan tangan, penguluran pendek. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis teknik gaya-gaya renang dan loncat indah untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Nah, sekarang kita fokus ke gaya renang dan loncat indah. Kita lihat soalnya. Keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernafasan di air. Berikut yang bukan merupakan konsep minimal pernafasan di air, yaitu: A. Setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. B. Pada saat wajah dalam air, udara dihembuskan keluar rongga hidung atau rongga mulut. C. Setelah wajah masuk ke dalam air, mulut atau hidung mengeluarkan udara. D. Saat mulut keluar dari permukaan air, udara dihirup dominan dengan rongga mulut. E. Saat di dalam air, menahan nafas. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu setelah mulut keluar dari permukaan air, mulut tertutup dan tidak menghirup udara. Yang bukan ya. Jadi lihat berikut yang bukan merupakan konsep minimal pernapasan di air ya. Jadi hati-hati ya. Kita lihat pembahasannya. Setelah mulut keluar dari permukaan air, seharusnya mulut terbuka dan menghirup udara. Tujuan pernapasan untuk mendapatkan oksigen. Jika tidak menghirup udara pada saat di permukaan air, perenang akan kekurangan oksigen ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menguraikan dan menganalisis strategi gaya-gaya renang dan loncat indah untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Kita lihat soalnya. Satu siklus atau cycle lengkap renang gaya dada dalam perlombaan adalah: A. 2 tendangan kaki, 1 tarikan tangan. Pada kejadian itu bagian kepala di bawah permukaan air.
B. Satu tarikan tangan, satu tendangan kaki. Pada kejadian itu, bagian kepala harus memecah permukaan air. C. Satu tendangan kaki, satu tarikan tangan. D. Satu tarikan tangan, satu tendangan kaki dolphin. E. Dua tarikan tangan dan dua tarikan kaki ke dalam air. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu dua tendangan kaki, satu tarikan tangan. Pada kejadian itu, bagian kepala di bawah permukaan air. Saya yakin yang anak-anak PJOK pasti paham ini. Kalau orang umum macam saya, pasti memikirkan dulu kira-kira gerakannya seperti apa ini. Menghayal dulu ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Peraturan perlombaan mengatur teknik renang gaya dada. Satu tarikan tangan, satu tendangan, ada saat kepala keluar atau memecah air, tidak menyelam. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menerapkan dan melakukan teknik pertolongan atau kegawat daruratan di air. Kita lihat soalnya. Penyebab utama tenggelamnya seorang perenang akibat kram adalah kegagalan dalam mencegah terjadinya panik. Sering kita lihat ketika perenang mengalami kram, dia akan langsung berusaha ke tepi, sehingga akan terlihat gerakan yang tidak teratur dan laju renangnya pun lambat. Contoh penanganan kram: A. Otot betis, luruskan lutut, tekan telapak kaki ke arah punggung kaki, lakukan pemijatan pada otot betis. B. Otot punggung kaki, tekan punggung kaki dan jari kaki ke arah telapak kaki sehingga seperti penari balet. Lakukan pemijatan pada otot punggung kaki. C. Otot paha belakang, luruskan lutut, angkat tungkai bawah dan lakukan pemijatan. D. Otot paha depan, tekuk lutut dan lakukan pemijatan. E. Otot perut, tekan punggung, lakukan pemijatan pada otot tersebut. Kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat, teman-teman? Contoh penanganan kram pada atlet ya. Jadi jawabannya ada di option E, otot perut, tekan punggung, lakukan pemijatan pada otot tersebut. Ya. Kita lihat pembahasannya. Prinsip penanganan kram adalah lakukan penekanan dan pemijatan pada otot yang kram. Mestinya otot perut diregangkan atau diberi tekanan. Tekanan ya. Saya salah ketik. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu mengidentifikasi berbagai jenis makanan bergizi dan minuman yang bermanfaat untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Kita lihat soalnya. Zat tenaga terdiri dari unsur A. Karbohidrat, lemak, dan protein. B. Protein, mineral, dan air. C. Mineral, vitamin, dan air. D. Karbohidrat, mineral, dan air. E. Protein, lemak, dan air. Jadi jawabannya adalah sumber zat tenaga itu terdiri dari unsur karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi yang menghasilkan tenaga adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sejauh ini sudah berapa yang benar, teman-teman? Catat ya. Kalau perlu catat di komentar, di kolom komentar. Dan saya sarankan untuk berkomentar karena channel ini saya gunakan sebagai wadah ya. Sebagai wadah untuk kita berdiskusi. Saya tidak menggurui karena ini
Saya yakin teman-teman lebih hebat daripada ini. Ini hanya tempat untuk kita sharing saja ya. Oke, kompetensi profesional PJOK, indikator esensial, mampu menganalisis berbagai jenis makanan bergizi dan minuman yang bermanfaat untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh. Masih sama dengan yang tadi ya. Di bawah ini adalah syarat-syarat makanan yang baik bagi kesehatan, kecuali A. Higienis, B. Bergizi, C. Mengenyangkan, D. Bervitamin dan bermineral, E. Cukup mengandung air. Saya kira ini agak mudah karena saya juga bisa jawab tanpa melihat pembahasan. Oke, jadi jawabannya ada di option C, yaitu mengenyangkan ya. Kecuali ya, ada kata kecuali. Makanan yang baik, higienis, bergizi, mudah dicerna, bervitamin dan bermineral. Cukup kandungan airnya, tidak harus mengenyangkan. Tapi kita kalau orang Indonesia, khususnya anak petani seperti saya, tidak akan pernah cukup kalau tidak mengenyangkan ya. Harus kenyang. Ya, kalau tidak kenyang sebentar-sebentar saya makan lagi. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut. Masih ada beberapa soal yang akan kita bahas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu kelemahan saya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Jangan lupa banyak berdoa, banyak belajar. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.